Force major itu dalam buku hukum di Indonesia diatur dalam Hukum Perdata buku 3, yaitu pasal 1244, 1245, 1553, 1595 dan 1596. Ya, ciri-cirinya ada 3, yaitu 1, kejadian ini di luar dugaan. Kedua, kejadian ini tidak ada yang bisa diminta pertanggungjawabannya. 3, tidak ada itikat buruk dari siapapun yang mengakibatkan perjanjian ini. Nah, ini kan sebetulnya udah salah satu COVID-19 kalau kita lihat ya. Lalu jenisnya ada 2, 1 absolut, kedua relatif. Nah, lalu COVID-19 sudah pasti bukan force major absolut. Karena apa? Force major absolut itu terjadi jika objek sewa menyewa itu musnah atau rusak. Ya, contoh karena gempa bumi atau kebakaran atau huru-hara yang menyebabkan kebakaran, sehingga bisa diabsolutkan kalau objek itu tidak bisa terpakai secara permanen. Ya, objek ini artinya objek ruang sewa kita ya. Nah, lalu COVID-19 juga belum tentu relatif. Lah, kok bisa gini? Nah, force major relatif itu terjadi biasanya itu karena sesuatu hal yang bersifat sementara. Nah, contohnya pandemi COVID-19 ini kan mengakibatkan kematian massal, sehingga orang-orang takut ke mal supaya tidak tertular. Terus ditambah lagi pemerintah mengeluarkan aturan PSBB supaya penularan bisa ditekan. Dan dalam aturan PSBB itu, sektor retail tidak termasuk yang diperbolehkan beroperasi. Ya, efeknya jelas, objek sewa kita sementara tidak bisa dipakai lagi. Tapi setelah PSBB selesai, objek sewa kita bisa dipakai lagi. Apalagi setelah COVID-19 nanti ditemukan vaksinnya, pasti objek sewa kita bisa dipakai lagi. Jadi menurut saya, COVID-19 ini sebetulnya bisa dijadikan alasan untuk terjadinya force major relatif. Tapi kenapa saya katakan di sini bahwa pandemi COVID-19 ini juga belum tentu bisa dijadikan alasan untuk force major relatif? Karena tergantung dari isi perjanjian sewa menyewa yang sudah kita tanda tangani bersama, yang mengatur tentang force majors. Apakah ada dicantumkan kata-kata ini? Termasuk tapi tidak terbatas pada, termasuk, antara lain, seperti. Kalau tidak ada, maka terjadi klausa limitatif atau sudah dibatasi, sehingga COVID-19 bukan dikategorikan sebagai force major. Kalau ada harapan kita punya kategori force majors itu bisa dimasukkan dalam pandemi COVID-19 ini. Saya kasih contoh untuk bunyi perjanjian kita jika bisa dimasukkan ke dalam force major relatif ada seperti kata-kata ini. Dalam keadaan khusus yang dikategorikan force major menurut perjanjian ini seperti kejadian yang terjadi di luar kendali kekuatan manusia, bencana alam, kerusuhan, huru-hara sipil, perang, dan kekacauan lain. Ini membuka kemungkinan COVID-19 dijadikan sebagai kategori force major. Untuk yang absolut, biasanya langsung berbunyi seperti ini. Apabila gedung atau ruangan hancur atau rusak sebagian oleh karena huru-hara, angin ribut, kebakaran, gempa bumi, maka perjanjian ini gugur. Jadi ini sudah diabsolutkan bahwa COVID-19 tidak termasuk dalam kategori force major. Sekarang kan kita pasti berharap, wah kita udah dapat pemahaman tentang kemungkinan pandemi COVID-19 ini bisa jadi masuk force major relatif nih dalam perjanjian kita. Jadi ada kesempatan untuk tidak bayar uang sewa dan service charge dengan alasan force major. Nah, nanti dulu saya minta kita jangan berpikir serta-merta seperti itu. Saya akan jelaskan efek force major terhadap perjanjian kita. Dalam KUH Perdata pasal 1244 dan 1245 itu dinyatakan ditentukan sebagai force majors pun kita hanya terhindar dari uang prestasi supaya tidak kena denda dan lainnya dan surat peringatan dan pemutusan kontrak. Tetapi tidak ada kata-kata di situ bahwa kita terhindar dari kewajiban pokok, alias kewajiban pokok harus tetap kita bayar. Nah,
mungkin juga banyak para landlord yang tidak mau mengenakan pembebasan sewa dan service charge karena mereka sudah tahu tentang hukum-hukum ini. Ya, itu tidak terlalu sulit untuk para landlord karena kan cash flow-nya kan besar. Mereka dapat DP dari kita di muka, dapat security deposit 3 bulan, itu kan kurang lebih sudah 25% dari sewa 5 tahun. Ya, dengan cash flow mereka yang besar, mereka nggak sulit cari ahli hukum yang pinter, ya, yang bisa mereka bayar. Nah, sedangkan kita, saya rasa ya kita udah memikirkan harus bayar DP, bayar security deposit, rekrut karyawan, ya sekarang kebagian bagi THR, kita harus renovasi, ya belum lagi kita mesti isi barang-barangnya dengan barang-barang kita sendiri kan, pakai uang kita kan. Nah, jadi mungkin diantara kita sedikit diantara kita itu punya tim legal. Punya tim legal pun, apakah punya tim legal yang pinter, yang bisa memikirkan celah-celah sempit? Ya, sedikit lah diantara kita punya kemewahan bisa memiliki tim legal yang seperti itu, karena kita pasti kebanyakan nggak mementingkan tim legal untuk penghematan biaya dan lain-lain. Nah, jadi mati ujung-ujungnya mati dong kita karena kewajiban sewa dan service charge tetap harus bayar. Ya saya pikir nanti dulu juga ya, karena setelah saya pelajari ada pasal di KUH Perdata di pasal 1596. Di sini disebutkan ya secara nggak langsung bahwa penyewa bisa dibebaskan dari kewajiban jika ada kejadian tidak terduga yang luar biasa. Jadi kita bagi dulu kejadian tidak terduga ini, ada yang luar biasa seperti peperangan, ya. Kedua banjir. Ini yang disebutkan di KUH Perdata pasal 1596. Nah, sedangkan yang biasa disebutkan juga, mungkin kita akan kaget kalau disebutkan di situ letusan gunung berapi dan gempa bumi yang besar pun dianggap sebagai kejadian tidak terduga yang biasa. Nah, sekarang kenapa kok pandemi nggak disebut? Ya, KUH Perdata ini kan didapat dari warisan Belanda. Belanda itu dulu bekas jajahan Perancis. Perancis itu yang buat KUH Perdata ini yang dicontoh sama Belanda dan akhirnya dicontoh sama kita. Itu dibuat dalam masa Napoleon tahun 1800-an. Dalam masa Napoleon berkuasa memang tidak pernah terjadi pandemi. Pandemi waktu dia berkuasa itu terakhir tahun 1500. Yang namanya apa saya lupa ya, Black Death atau apa. Setelah itu pandemi berikutnya di tahun 1900-an, kolera dan flu Spanyol dan lain-lain. Jadi pada saat hukum Napoleon itu dibuat, belum ada kejadian pandemi. Jadi Napoleon itu tidak terduga, tidak terpikirkan untuk bisa memasukkan kejadian pandemi ini sebagai kejadian luar biasa. Ya, akhirnya ya, karena kita nyontek dari Belanda dan nyontek dari Napoleon, seperti inilah hukum KUH Perdata kita. Lalu PR-nya di sini, kalau kita bisa lihat, jadi bagaimana supaya pandemi COVID ini dijadikan sebagai kejadian tidak terduga yang luar biasa oleh pejabat yang berwenang. Yang saya pernah lihat di berita, daerah-daerah yang pernah menyatakan kejadian luar biasa ini terkait COVID-19 itu di Solo. Wali Kota Solo menetapkan kejadian luar biasa setelah ada 2 pasien di Rumah Sakit Muardi dinyatakan positif corona. Lalu Gubernur Banten, saya lanjutkan ya, tadi saya pikir ada yang tanya. Gubernur Banten juga menetapkan status kejadian luar biasa atas wabah virus corona di Banten, ya, dalam keterangan resmi ke wartawan tanggal 15 Maret. Gubernur Kalbar juga menetapkan COVID sebagai kejadian luar biasa lewat akun Instagramnya tanggal 18 Maret 2020. Nah, terakhir pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bogor yang menyatakan bahwa kasus corona menjadi kejadian luar biasa, ya karena kan saat itu Wali Kota Bogor positif terkena COVID dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor yang sempat merawat Wali Kota meninggal karena COVID-19. Nah, tapi untuk daerah lain tidak ada yang pejabat yang berwenang menyatakan itu. Dan memang kalau saya lihat sih
sebetulnya yang berwenang untuk menyatakan itu adalah hakim, dan nanti yang akan dijelaskan lebih baik lagi oleh Profesor Tumanggor. Secara nalar kita tahu bahwa itu semua adalah kejadian yang luar biasa, ya, udah membunuh ratusan ribu orang dalam waktu 2 bulan, ya, 90% populasi dunia bisa berada dalam wilayah negara yang mengadakan pembatasan perjalanan dan penutupan wilayah, kita semua tahu, ya. Terus semua negara hampir pertumbuhan ekonominya minus, ya. Lalu penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam ini adalah yang pertama di Indonesia. Sebelumnya belum pernah ada penetapan bencana nasional non-alam. Ya, kalau buat kita ini apalagi namanya kalau buat kejadian luar biasa. Nah, sebetulnya kalau saya bilang sih model bisnis kita ini termasuk ya kategori bisnis yang paling beresiko. Karena kan kita tahu sampai kapanpun kita sebagai penyewa, kita nggak akan punya aset yang bisa jadi dana darurat, ya. Berbeda dengan hotel, resort, gedung perkantoran, semua bisa di refinancing sampai belasan tahun. Nah, kalau kita apa yang bisa di refinancing, ya. Ditambah dengan secara peraturan pun kita tetap harus menjalankan kewajiban sewa atau service charge seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, kecuali untuk kita yang bisa bersatu dalam wadah Hipindo, kita ini masih beruntung karena masih ada harapan. Di sini kita masih bisa bersatu, ya, untuk bisa sama-sama negosiasi dengan landlord supaya lebih bisa didengar. Tapi untuk yang di luar Hipindo, mereka mau bersatu sama siapa kan juga bingung, karena pasti database sama tenant sangat terbatas. Ya, kita semua kan pasti mau nolong orang kecil yang harus dibantu lah, kita bantu sembako, kita bantu masker, ya, tapi ya kalau saya bilang sebagai orang yang dipandang bos nih, kalau kita jatuh ya belum tentu ada yang mau nolongin kita, karena kan bos itu kan stigmanya punya uang seperti yang nggak habis-habis. Padahal kan lubang kita ini menganga seperti sumur yang nggak ada dasar kalau saya bilang. Ya, kembali kita ke pasal yang bisa mendukung kita terhadap pembebasan biaya sewa, ada di pasal 1548 KUH Perdata, di mana pengertian sewa menyewa itu adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan, nih saya garis bawahi di kenikmatan, ya, kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi. Nah, sekarang apa yang bisa kita nikmati ya? Kalau pekerja kos, mereka pulang kampung karena nggak sanggup bayar, ya kan ibu kos nggak mungkin bisa punya hak nagih. Nah, tapi kita sekarang karena PSBB, karena sepi, kita nggak pakai toko, kita tetap harus bayar. Ya, kita buka tokonya pun ada omsetnya apa enggak kan susah kita ngomong ya. Kalau saya lihat sih agak berat, karena kan orang takut ke mall ya sampai vaksin ditemukan. Nah, jadi apa yang bisa kita nikmati dari perjanjian sewa menyewa? Jadi ini kan sudah satu hal yang membantu kita. Nah, sampai saat ini saya tuh nggak menganjurkan Bapak Ibu sekalian langsung melakukan upaya hukum nih. Wah, karena kita bisa minta dong kalau gitu ke hakim untuk kejadian tidak terduga yang luar biasa supaya bisa pembebasan sewa. Enggak sih, enggak. Jadi yang saya anjurkan adalah kita harus mengupayakan perdamaian lah sedapat mungkin. Kalau itu memang dari pihak kita, ya. Kita harus tulis surat ke mall, karena secara hukum yang mengalami force majeure itu harus membuat surat tertulis kepada yang harus dipertanggungjawabkan, dalam hal ini landlord atau pemilik. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kemungkinan pemilik mengenakan wan prestasi dan efek ganti rugi seperti denda kepada kita. Nah, surat yang kita buat itu harus memuat hal-hal seperti kejadian ini semua di luar dugaan kita semua, ya. Dan tidak ada yang bisa diminta tanggung jawab atas kejadian ini. Dan dijelaskan juga bahwa semua pihak terdampak secara global akibat kejadian ini.
kita juga jelaskan bahwa kita tidak mampu membayar bukan karena kita sengaja, bukan karena kita lalai, tapi karena memang kita tidak mampu. Memang betul kan, kita kasih unjuk aja kita punya laporan keuangan ke mereka. Dan tunjukkan juga di surat itu itikat baik kita selama ini. Ya, misalkan dengan kita tunjukkan bahwa kita nggak pernah telat bayar. Ya, bahkan dulu pernah saya di Citrus duluan bayar sebelum ditagih. Itu pernah saya lakukan. Ya, dan andai kata mall mengadakan acara lebaran, acara Natal, memberikan hadiah voucher kepada pengunjung, acara undian, selalu saya dukung. Nah, itu pun kita bisa tuliskan di surat itu ya, untuk membuktikan bahwa selama ini kita udah bertikat baik selama dalam berhubungan dengan mall. Nah, isi surat di atas itu seharusnya bisa membuat kita terhindar dari efek wan prestasi. Dan yang penting pada saat kita membuat surat itu, kita hindari memakai email, memakai WA. Buat surat itu secara asli, dan saat diberikan kepada mall, mintalah tanda terima atau kita siapkan tanda terima yang harus ditandatangani oleh yang menerima sebagai perwakilan dari mall. Yang ada kata satpam, di situ kita siapkan kolom nama, kolom tanda tangan, kolom tanggal, ya, kolom nomor HP, jabatan, sehingga surat itu menjadi bukti kepada kita bahwa kita sudah membuat surat kepada pemilik atau landlord, sehingga kita ada bukti bahwa kita sebelumnya sudah menunjukkan bahwa kita ini mengalami force majeure dan lain sebagainya. Lakukan itu semua dengan tidak arogan dan keinginan untuk berdamai seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau bisa kita tuh jangan berantem, ya, karena kan kita kan ini kan pasti maunya kan hubungan jangka panjang. Ya, setelah COVID ini berlalu, kalau bisa kita kan tetap bisa berdagang dengan baik. Ya. Kalau sampai berantem pasti ujungnya kan nggak enak, dan kita mau masuk lagi ke tempat yang sama mungkin agak susah. Ya. Nah, kita lakukan ini sampai ada kemauan negosiasi dari pemilik yang bisa meringankan kondisi kita yang kita bisa terima. Nah, tapi umpama kata sampai pemilik tidak ada pengertian sama sekali, dia nggak mau tahu, dia mau kenain sewa, service charge full, ya. Sedangkan omset kita cuma tinggal 10-15%, kan kita nggak punya uang, ya kan? Dan kita tetap tulis surat seperti itu, dia tidak gubris sampai titik terakhir kita sebelum diusir. Ya, kita bisa pilih, kita mau memang ya diusir kita mati atau kita membela diri. Nah, saya pikir di titik itu baru kita lakukan upaya hukum. Ya, itu pun dengan catatan kita harus bersama-sama. Tidak akan ada perubahan kalau saya bilang sih kalau tidak ada persatuan. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, yang saya perlu ingatkan juga, kita harus utamakan sekarang ini kesejahteraan karyawan. Dalam arti kata, jangan sampai karena toko tutup kita sama sekali tidak membayar gaji karyawan. Ya, karena mereka itu terusan lapisan terbawah dari kita punya usaha kan. Kita harus lindungi, dan juga itu sangat mempengaruhi misalkan pada saat kita melakukan upaya hukum. Nah, ternyata pada saat itu juga karyawan kita juga menuntut kita di Depnaker. Ya, sudah pasti itu bisa sangat menjadi satu pertimbangan hakim yang bisa merugikan kita. Nah, dalam hal ini saya mengotak-atik ya, lihat-lihat di grup kan, kebanyakan kan kalau saya lihat di grup semua komennya tuh banyak mall yang ya membuat kita stres lah ya. Tapi ada beberapa mall saya lihat yang baik sekali. Saya tidak tahu apa ini betul apa enggak, tapi saya sudah koordinasikan ke beberapa teman, katanya sih benar ya. Jadi seperti ya Sumarekon, Botani Square, ya Manado Town Square, mereka kan menerapkan selama kita nggak buka toko bebas sewa dan bebas service charge. Saya pikir ini kita harus menjadikan mereka mall teladan, dan kita jadikan mereka sebagai panutan untuk bisa jadi dasar negosiasi kepada mall yang lain. Karena apa? Mall ini bisa, kenapa kamu nggak bisa? Logikanya kan begitu. Ya.
Ini ada satu mall yang menerapkan kebijakan yang saya pikir sangat bijaksana ya. Jadi dia menetapkan ada 3 kategori. Jadi seperti tenant F&B yang ada ruang makan itu free sewa. Ya. Anchor tenant diskon sewa 90%. Di luar itu sewa diskon 70%. Ya kita bisa sebagai perbandingan, kita lihat aja kan Disneyland Shanghai kan yang tadinya bisa 90.000 orang per hari berkunjung, sekarang mereka menurunkan maksimal 21.000 orang per hari. Berarti apa? Berarti memang dia siap untuk bisa kehilangan omset sebesar 70% lebih, bahkan 75% lebih ya. Nah jadi memang setelah aturan PSBB ini berlalu, kemungkinan besar traffic mall tidak akan kembali seperti semula sih, sampai vaksin COVID ditemukan. Nah, untuk Chevy Chase, mall yang tadi menerapkan diskon sewa yang sangat baik menurut saya itu, dia menetapkan bayar full ya. Tapi kenaikan maksimal saya pikir yang paling fair adalah 8% dari tahun 2019. Karena apa? Kan itu kan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Kalau ada mall yang mengenakan kenaikan services di atas itu, ya kita harus pertanyakan dan ya dasarnya apa. Kalau di saat seperti ini banyak malah yang minta diskon services kok. Tapi kenapa ini saya sebutkan? Karena tadi ada dasarnya, yaitu bahwa ada mall yang mau menerapkan kondisi ini. Jadi kita juga bisa lebih ada dukungan ya, karena kan kita ini nggak bisa dibilang kita memutuskan hal ini bukan dari diri kita sendiri, tapi memang ada loh yang sudah bisa menerapkan. Nah, bagaimana dengan yang tidak mau buka? Mall itu mengatakan kalau dia tenannya tidak mau buka, nggak perlu bayar sewa, nggak perlu bayar service charge. Wah, saya terus terang saya salut ini. Ya, ada mallnya saya tidak sebutkan karena permintaan dari si pemilik, Pak nggak usah disebutin deh, nggak enak. Ya oke. Tapi ya saya bilang Pak nggak usah saya sebutkan juga pasti pada tahu, dia ketawa aja. Ya, tapi kan saya tetap melaksanakan apa yang dipesankan oleh beliau ya. Nah, atau terakhir kita bisa minta terapkan sistem bagi hasil tanpa minimal. Karena apa? Ini saya pikir paling fair sih. Ya karena kan kalau nanti balik mau dibuka dan semuanya bisa bebas kembali, tapi apakah traffic mall kembali normal, ini kan masih ada tanda tanya. Ya, keuntungan kita kan per tahun secara pajak aja kan di atas 5% itu luar biasa ya. Nah, kalau traffic mall itu turun 50%, omset kita turun 50%, ya kita juga pasti akan mengalami kerugian yang sangat lumayan lah, saya lihat itu. Nah, kembali lagi saya tegaskan bahwa bisnis kita ini adalah bisnis yang sangat beresiko ya. Kita nggak punya aset yang bisa jadi dana cadangan, dan kalau mau tutup pun nanti kita terkena bongkar keramik, bongkar plafon yang tidak murah ya. Jadi saya lihat memang kalau kita tidak bersatu dari sekarang, kita nggak akan bisa bersatu sampai kapanpun sih.